Wali Kota Samarinda Andi Harun marah saat melihat kualitas aspal di kawasan Taman Samarinda. Kontraktor diancam akan dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist jika tidak segera memperbaiki. Kemarahan Andi Harun bermula saat meninjau sejumlah proyek sarana dan prasarana. Setibanya di Taman Samarinda, Andi mulai menelisik dengan seksama. Kemarahannya tiba-tiba muncul saat melihat aspal pada bagian tengah dan pinggir berbeda. Andi Harun menyebut bagian tengah lebih padat dan pori-porinya tidak terlalu nampak. Sedangkan bagian pinggir pori-porinya melebar dan terlihat dengan jelas. Andi Harun minta agar aspal tersebut dikupas dan diganti. Ada beberapa yang saya koreksi nih, seperti ini. Ini kan kelihatan pori nih. Kalau kalian lihat antara sisi sini nih dengan ini beda. Ya, ini berpori, ini enggak. Ini relatif porinya sangat padat. Kalau dia nggak baik ini, saya pastikan blacklist ini. Nggak boleh lagi ikut nawar kerja. Ini kalau masih ada pekerjaan ini maling ini. Ini segera dibongkar. Dalam minggu ini tidak bongkar, saya bongkar. Sebelumnya, pengaspalan di Taman Samarinda ini mendapat sorotan warga. Mereka heran karena paving bloknya tidak dilepas saat pengaspalan berlangsung. Warga khawatir cara ini akan menyebabkan kualitas dan ketahanan aspal menurun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai satuan ditampilkan polisi saat menggelar apel simulasi Sispam Kota. Apel ini dinilai penting untuk kesiapan mereka menghadapi pemilu 2024. Mereka juga menunjukkan strategi pengamanan saat terjadi bentrokan antar pendukung calon legislator dan calon presiden. Mengawal terselenggaranya pemilu. Bentrokan terjadi saat dua kubu pendukung bertemu usai kampanye. Pemicu bentrokan hanyalah salah paham. Keduanya terpancing karena merasa paling benar. Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo memastikan akan mengerahkan 2/3 kekuatan yang dimiliki. Langkah tersebut diambil untuk memastikan pelaksanaan pemilu mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan berlangsung aman dan lancar. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan Sispam Kota wilayah Berau. Artinya kita sudah melihat gambaran bagaimana ketika kita akan menghadapi berbagai situasi ketika pada saat pelaksanaan pemilu nanti. Ini menandakan kesiapan kami dari Polres Berau, rekan-rekan massa, rekan-rekan TNI, dari Berau. Kami sudah siap untuk mengamankan proses jalannya pesta demokrasi. Untuk personel sendiri, kami dari Polres Berau melibatkan 2/3 dari jumlah anggota Polres kami untuk mengamankan ataupun terlibat dalam proses pengamanan. Dan tentunya dibantu juga oleh rekan-rekan dari TNI, dari Kodim Mabes Polri Berau, dan rekan dari Batalion Armet dan Squad. Masyarakat juga diimbau tidak mudah termakan isu yang tidak jelas kebenarannya. Ini dimaksudkan agar pemilu kali ini berlangsung aman dan lancar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Harga beras di Balikpapan terus meningkat. Penyebabnya beragam,
dari mulai perubahan iklim, keterlambatan pasokan, hingga gagal panen. Untuk mengurangi beban warga akibat kenaikan harga, Dinas Perdagangan akan menggelar pasar murah khusus beras. Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Hairi Musri Umar mengatakan berbagai persiapan mulai dilakukan. Mereka akan bekerja sama dengan Bulog Kaltim-Tara. Sementara penyebab utama kenaikan karena Balikpapan mengandalkan pasokan beras dari daerah lain seperti Jawa dan Sulawesi. Ibu ya, makasih ya. Untuk menekan harga ini dalam waktu dekat kami akan rumuskan dengan teman-teman terkait dengan rencana membuat pasar murah terkait dengan khusus untuk beras. Itu yang kami laksanakan dalam waktu dekat ini. Kira-kira apa faktor terjadinya kenaikan ini? Kenaikan beras. Tadi sudah saya sampaikan kenaikan harga beras ini kan dipengaruhi oleh pertama itu distribusi karena wilayah Balikpapan ini kan 90% itu dari Jawa dan Sulawesi, sedangkan alat angkutnya itu melalui transportasi. Nah, cuaca di bulan Agustus September ini begitu kencang gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu beberapa daerah penghasil itu gagal panen. Meski sudah memiliki rencana, namun jadwal pasti pasar murah ini belum ditetapkan. Dinas Perdagangan masih menyusun skema agar pasar murah ini bisa diterima semua lapisan masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.